surah At-Tin ayat keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Apa perbedaan kita sama hewan? Yaitu kita mempunyai apabila akal tidak kita gunakan, maka tidak akan melahirkan suatu perilaku yang baik. Jadi orang yang beradab salah satunya adalah menggunakan akal yang diberikan oleh Allah. Lihat, binatang punya akal tidak? Tidak. Hewan punya akal tidak? Tidak. Sehingga mereka itulah makan yang basi makannya, makan di bekas di bawah tanah dimakannya, makan di tempat kotoran dimakannya. Kalau manusia mustahil. Karena manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seharusnya dimakan dan mana yang harusnya tidak dimakan. Jadi kita sebagai manusia, akal yang telah diberikan oleh Allah harus kita gunakan sebaik-baik mungkin demi kemaslahatan, demi kebaikan umat Rasulullah. Jangan punya akal, akal orang, berarti kita salah menggunakannya. Ada pertanyaan? Ada. Jauh lagi mana? Sebelum berbicara ulangan, apa kesiapan kita untuk menghadapi ulangan? Belajar. Apakah dari sekarang kita belajar atau mau ulangan baru belajar? Jadi jangan mempertanyakan sesuatu. Lebih baik kita mempersiapkan Orang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jadi apapun yang kita lakukan pada saat ini, apapun yang kita kerjakan pada saat ini, kebaikan adalah untuk mempersiapkan masa depan. Kalian sekolah, yaitu untuk menimba ilmu, mempersiapkan masa depan. Jadi jangan pernah berpikir lakukanlah kebaikan untuk masa depan kita. Dengan cara apa? Cara belajar. Apalagi? Sebagai seorang siswa terutama harus belajar, dan belajar pun diiringi dengan sikap-sikap adab yang baik supaya ilmu itu lebih mantap. Latihan lanjutnya pulang. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Kalau akal yang kita gunakan tidak untuk kebenaran, kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan ditempatkan oleh Allah serendah-rendah semisal di kampung kita, di RT kita ada seorang maling. Pas maling tuh ketahuan orangnya, kira-kira dihormati orang gak ada? Mungkin orang tidak akan memperdulikan, orang tidak menyayangi. Gara-gara apa? Gara-gara akal yang diberikan itu tidak digunakan, tapi digunakan untuk mengambil hak orang lain. Apabila sikap kita tidak sesuai dengan tuntunan agama, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, maka kita akan ditempatkan serendah-rendah Manusia berada di tengah-tengah antara malaikat dan binatang. Apabila manusia itu taat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, maka akan naik seperti malaikat. Dia selalu menghormati, dia selalu sayang, dia selalu patuh. Tapi kalau orang yang kada pasien lalu melanggar hukum-hukum Allah dan perintah Rasulullah, maka akan mendekati seperti binatang. Mau tidak? Jadi dari sekarang yuk kita sama-sama berbuat baik untuk masa depan kita. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat.
Yang kaya berbuat baik, maka akan bahagia di dunia dan bahagia di akhir. Yang pintar menggunakan kepintarannya untuk kebaikan, maka kepintarannya itu akan membawa kebahagiaan di dunia dan membawa kebahagiaan di negeri akhir. Orang kaya menggunakan hartanya untuk berbuat baik, dia kaya bahagia, memiliki sesuatu yang dia inginkan seperti surga di dunia. Bahkan ketika dia menggunakan harta itu di jalan Allah, dia akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Siapa tahu di kelas ini jadi ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pembakal, ada yang jadi camat. Ketika orang punya urusan yang menggunakan pangkat dan kedudukannya untuk kebaikan, maka pangkatnya itulah yang akan melangkahkan kakinya, memasukkannya ke dalam surganya Allah. Tapi apabila pangkat dan kedudukannya dia gunakan untuk ketidakbaikan, tidak mustahil dia akan mendapat celaan sewaktu di dunia karena telah menyalahkan gunaan pangkat kedudukan yang telah diamanahkan oleh Allah. Kita punya mata, kita harus menggunakan penglihatan dengan sebaik-baik mengaji, apalagi sembahyang, melihat sesuatu yang baik. Habis itu tangan digunakan untuk apa? Membawa kebaikan, membantu orang lain. Habis itu kaki yang diamanahkan kepada kita supaya melangkahkan kaki ke tempat-tempat kebaikan, menuntut Ini salah satunya contohnya kalian. Kalian menggunakan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan berupa amanah tangan, berupa amanah telinga, berupa amanah pandangan, berupa amanah kaki, supaya kalian dapat melangkahkan kaki ke sekolah untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu niatnya lillahi ta'ala, bukan lillahi. Siapa tahu adit lillahi bintang ya. Badali lillahi gadis ya. Bila gadis kada turun, badali kada turun. Tapi kalau lillahi ta'ala, turun kada turun, hujan pun insya Allah dia akan tetap tuh, karena niatnya lillahi ta'ala. Ditanamkan segala apapun yang dilakukan kita yaitu untuk Allah, maka Allah akan memberikan balasan sebaik-baik balasan. Dari sekarang yuk kita sama-sama meniatkan apapun yang kita lakukan yaitu lillahi ta'ala, agar kita melakukan dengan penuh ikhlas. Paham semuanya? Paham semuanya? Ya, semoga apapun yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, kita semua dapat mengamalkannya. Selalu belajar dan belajar. Amin ya Rabbal.